Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White, tanggal 24 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Sebentar, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam. Mohon kehadiran roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini berjudul Prasangka dan Rasisme Dihancurkan. Ayat inti terdapat di dalam Galatia 3 ayat 27 dan 28. Demikian firman Tuhan. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Allah tidak mengakui perbedaan berdasarkan kebangsaan, ras, atau kasta. Dia adalah pencipta seluruh umat manusia. Semua manusia berasal dari satu keluarga melalui penciptaan, dan semua menjadi satu melalui penebusan. Kristus datang untuk merobohkan setiap tembok pemisah, untuk membuka setiap ruang di bait suci, agar setiap jiwa dapat memiliki akses bebas kepada Allah. Agama Alkitab tidak mengenal kasta atau warna kulit. Agama ini mengabaikan pangkat, kekayaan, dan kehormatan duniawi. Allah menilai manusia sebagai manusia. Bersamanya, karakter menentukan nilai mereka. Dan kita harus mengenali roh Kristus yang ada di dalam siapapun dia dinyatakan. Maka, Kristus berusaha mengajarkan kebenaran kepada para murid bahwa dalam kerajaan Allah tidak ada garis pembatas, tidak ada kasta, tidak ada aristokrasi, bahwa mereka harus pergi ke segala bangsa, membawa pekabaran kasih Juru Selamat kepada mereka. Tembok-tembok sektarianisme, kasta, dan ras akan runtuh ketika semangat misionaris sejati merasuk ke dalam hati manusia. Prasangka dilebur oleh kasih Allah. Tembok-tembok pemisah telah dibangun antara orang kulit putih dan kulit hitam. Tembok-tembok prasangka ini akan runtuh dengan sendirinya seperti tembok-tembok Yeriko ketika orang Kristen menaati firman Allah yang memerintahkan mereka untuk mengasihi pencipta mereka dan mengasihi sesama tanpa pandang bulu. Ketika Roh Kudus dicurahkan, akan ada kemenangan umat manusia atas prasangka dalam mencari keselamatan jiwa manusia. Allah akan mengendalikan pikiran, hati manusia akan mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi. Dan garis warna akan dipandang oleh banyak orang dengan cara yang sangat berbeda dari cara pandang saat ini. Mengasihi seperti Kristus mengasihi akan membawa pikiran ke dalam suasana yang murni, surgawi, dan tanpa pamrih.
Demikian bacaan renungan malam ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, prasangka berasal dari kata Latin yaitu praejudicium, yang berarti sikap atau opini yang dibentuk sebelum adanya pengetahuan, bukti, atau pengalaman yang memadai. Karakteristik dari prasangka dibentuk berdasarkan stereotip, yaitu keyakinan atau pandangan yang disederhanakan, kaku, dan seringkali tidak seimbang tentang suatu kelompok orang berdasarkan prasangka subjektif, bukan pengalaman pribadi, juga dibentuk berdasarkan emosional yang sulit diubah oleh fakta karena berakar pada perasaan seperti ketakutan atau kebencian dan bukan logika. Sedangkan rasisme adalah bentuk spesifik dari prasangka yang berfokus pada ras atau etnis. Rasisme didasarkan pada keyakinan bahwa ras manusia dapat dibagi menjadi kelompok-kelompok yang berbeda dan bahwa anggota dari ras tertentu memiliki sifat-sifat karakteristik bawaan yang membuat mereka superior atau lebih unggul atau inferior, lebih rendah daripada ras lain. Tindakan dan struktur rasisme tidak hanya mencakup sikap individu, tetapi juga praktek, sistem, dan struktur kelembagaan yang menghasilkan atau mempertahankan ketidaksetaraan ras. Manusia membuat opini atau pendapat untuk bertindak rasis yang memisahkan suku, bangsa, kasta, warna kulit, dan lain-lain. Namun, Allah dalam penciptaan dan penebusan tidak membuat pemisahan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, ayat inti renungan malam ini di dalam Galatia 3 ayat 27 dan 28 berkata, "Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus." Saudara-saudari sekalian, kita dipersatukan dalam perbedaan oleh menerima baptisan di dalam Kristus dan telah mengenakan Kristus. Apa artinya mengenakan Kristus? Roh Nubuat di dalam manuskrip 77 tahun 1902 paragraf 25 berkata, "Kata-kata yang menimbulkan rasa sakit hati dan perpecahan tidak boleh lepas dari bibir para pengikut Kristus. Kita harus mengenakan Kristus. Kita harus menjadi seperti Kristus dalam setiap perkataan dan tindakan. Dengan demikian, kita akan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Hanya dengan mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kita dapat menjalani kehidupan Kristus." Mengenakan Kristus artinya mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Bagaimana caranya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Dengan menerima kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kita. Kita harus selalu sadar bahwa Allah hadir dan menyertai kita melalui kehadiran Roh Anaknya Yesus Kristus, seperti janjinya dalam Matius 28 ayat 20. Karena Allah mendengar setiap kata dan melihat setiap tindakan, kita perlu menjaga tutur kata dan perilaku kita. Oleh sebab itu, kita hidup dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kebaikan, sehingga karakter kita sebagai pengikut Kristus terlihat berbeda dari mereka yang tidak mengikutinya. Kita hindari perbedaan karena Yesus mengasihi semua orang dan tidak membedakannya. Roh Nubuat di dalam Christ Object Lessons halaman 386 paragraf 2 berkata, Allah tidak mengenal perbedaan berdasarkan kebangsaan, ras atau kasta,
Dia adalah pencipta seluruh umat manusia. Semua manusia berasal dari satu keluarga melalui penciptaan, dan semua menjadi satu melalui penebusan. Kristus datang untuk merobohkan setiap tembok pemisah, untuk membuka setiap ruang di bait suci, agar setiap jiwa dapat memiliki akses bebas kepada Allah. Kasih-Nya begitu luas, begitu dalam, begitu penuh, sehingga menembus kemana-mana. Kasih-Nya mengangkat jiwa-jiwa malang yang telah tertipu oleh tipu daya setan keluar dari lingkaran setan. Kasih-Nya menempatkan mereka dalam jangkauan tahta Allah, tahta yang dikelilingi pelangi janji. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, ketika Roh Kudus dicurahkan, akan ada kemenangan umat manusia atas prasangka dalam mencari keselamatan jiwa manusia. Tuhan akan mengendalikan pikiran. Hati manusia akan mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi. Dan garis warna akan dipandang oleh banyak orang sangat berbeda dari cara pandangnya sekarang. Mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi, mengangkat pikiran ke dalam suasana yang murni, sorgawi, dan tanpa pamrih. Sebagai pengikut Yesus yang sudah dibaptiskan dan menerima karunia Roh Yesus dan mengambil bagian dalam kodrat ilahinya, mengabarkan terang kebenaran pekabaran 3 malaikat kepada semua orang dari latar belakang suku, agama, ras, dan lain-lain yang membutuhkan terang tersebut. Teladan dari orang Samaria yang baik hati dapat kita ikuti. Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 209, paragraf 2 berkata, Ia yang dekat dengan Kristus diangkat melampaui prasangka warna kulit atau kasta. Imannya berpegang teguh pada realitas kekal. Sang pengarang kebenaran yang ilahi harus ditinggikan. Hati kita harus dipenuhi dengan iman yang bekerja melalui kasih dan menyucikan jiwa. Karya orang Samaria yang baik hati adalah teladan yang harus kita ikuti. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita tidak boleh mempermasalahkan garis warna kulit yang dengan demikian membangkitkan prasangka dan menimbulkan konflik. Mengasihi seperti Yesus, mengasihi akan membawa pikiran ke dalam suasana yang murni, sorgawi, dan tanpa pamrih. Pekabaran 3 malaikat dikabarkan kepada semua lapisan dan golongan yang menuntun mereka datang dan ditobatkan kepada Allah. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon, karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami. Dengan kehadiran roh-Nya, kami dapat merobohkan prasangka dan tidak membedakan suku, agama, ras, dan kaum untuk menyampaikan pekabaran 3 malaikat Injil yang kekal kepada dunia ini. Ajar dan tuntun kami untuk mengasihi sesama kami. Biarlah kami tetap setia dan tekun berdoa, mempelajari firman-Mu, mengajarkannya kepada semua orang, dan membawa mereka datang dan bertobat serta diselamatkan. Mohon ampuni kami atas pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.